Ngeri. Lagi mau diomongi. Kapan mau? Nama TKP 8787 Lombok Pati. Halo sahabat RTV, berjumpa lagi dengan CSI, catatan seputar investigasi. Ya, Brigadir Putri, kita punya informasi apa saja untuk sahabat RTV? Ya, sahabat RTV, CSI hari ini ada informasi terkait video kekerasan dalam pacaran yang viral di media sosial, di mana aksi pelaku terekam CCTV. Ya, selain itu kami juga punya rangkaian informasi viral lainnya dalam Miss Binal, Jangan Miss Berita Kriminal. Salah satunya ulah oknum tukang parkir liar di Taman Kota Pemkab Bandung. Bersama saya Pramadika Samudra. Saya Brigadir Putri Cikita. Inilah CSI selengkapnya. Kita ke informasi pertama di CSI, sahabat. Selebritas Ya, selain menyatakan permohonan maaf kepada korban dan keluarga, Vincent juga berharap kasus perundungan yang melibatkan anaknya berakhir damai. Ayah salah satu terduga pelaku perundungan siswa di Sekolah Internasional Wilayah Serpong, yakni Vincent Rompis, menjalani pemeriksaan di Mapores Tangerang Selatan, Banten. Vincent menjalani pemeriksaan selama 8 jam dengan didampingi tim kuasa hukumnya. Selesai pemeriksaan, Vincent untuk pertama kalinya buka suara di hadapan media. Ia pun menyampaikan permohonan maaf kepada korban dan keluarga korban atas nama sang anak. Vincent berharap jalur damai dari pihak korban terbuka lebar, meski ia tetap menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Saya tidak peduli apapun, yang saya pedulikan hanya saya ingin masalah ini cepat selesai. Semoga, ya terima kasih buat semua teman-teman yang udah mendoakan juga. Semoga sekali lagi saya masih membuka atau berusaha membuka pintu komunikasi dengan pelapor untuk biar semua ini masalah bisa diselesaikan secara baik-baik. Sebelumnya beredar video viral perundungan siswa sekolah internasional di Serpong, di mana anak Vincent Rompis berinisial LG diduga kuat terlibat di dalamnya. Meski demikian, status hukum LG kini masih sebagai saksi. Dari Tangerang, Banten, Andrianto untuk CSI RTV. Informasi selanjutnya, sahabat, seorang wanita menjadi korban pemukulan oleh kekasihnya di Cimahi, Jawa Barat. Peristiwa tersebut terekam kamera CCTV dan langsung viral di media sosial. Semula tak ada yang janggal dari rekaman kamera CCTV ini. Namun sejurus kemudian, seorang pria secara tiba-tiba memukul wanita yang sedang berjalan di sisinya di bagian wajah. Wanita itu pun langsung tersungkur. Peristiwa ini terjadi di Gang Swadaya, Setiamanah, Cimahi, Jawa Barat. Setelah ditolong oleh warga sekitar, korban akhirnya sadar. Ia menderita luka di bagian bibir. Pelaku diketahui merupakan kekasihnya. Memang dari Polres Cimahi, khususnya Polsek Cimahi, telah menerima laporan polisinya. Ya, sesuai perintah Bapak Kapolres untuk Polres Cimahi dan Polsek Cimahi untuk segera membentuk tim untuk mengungkap pelaku dan menangkap serta menyelesaikan masalah tersebut. Sambil memburu pelaku, polisi juga tengah memeriksa saksi-saksi guna mengungkap motif di balik peristiwa ini. Dari Cimahi, Jawa Barat, Bayu Rohman untuk CSI RTV. Sahabat, simpan selalu barang berharga Anda saat sedang bepergian menggunakan transportasi umum. Karena di Klaten, Jawa Tengah, seorang penumpang bus antar kota antar provinsi menjadi korban pencurian. Laptop korban yang disimpan di bawah tempat duduk dicuri dan ditukar dengan buku oleh pencuri. Sejumlah penumpang panik saat mengetahui ada seorang pria yang mencuri laptop di dalam bus antar kota antar provinsi jurusan Malang ke Yogyakarta. Aksi pelaku terpergok setelah korban menyadari laptop di tasnya hilang dan berganti menjadi sebuah buku. Korban pun meminta sopir dan kondektur menggeledah semua tas penumpang dan menangkap pelaku. Pelaku pun langsung dibawa ke Polres Klaten untuk diperiksa lebih lanjut. Menurut polisi, pelaku bernama Dwi beraksi bersama seorang rekannya, Budi. Keduanya duduk di belakang korban, sementara pemilik laptop menaruh tasnya di bawah tempat duduk. Semuanya yang ada di dalam digeledah
Dan saat itu memang langsung ditemukan laptop milik korban, ternyata memang berada di salah satu yang diduga pelaku tersebut dengan laptop senilai 6.500.000. Akibat perbuatannya, kedua pelaku pun dijerat pasal pencurian dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgih Aji untuk CSI, RTV. Sementara itu, sahabat, kecelakaan melibatkan 3 mobil terjadi di perempatan lampu merah Jalan Darmo dan Jalan Bengawan, Surabaya, Jawa Timur. Kecelakaan terjadi karena satu di antara mobil menerobos lampu merah. Akibat kecelakaan ini, 2 orang menderita luka-luka. Beginilah kondisi mobil yang terlibat kecelakaan di perempatan Jalan Darmo dan Jalan Bengawan, Surabaya, Jawa Timur. 2 dari 3 mobil yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan parah. Akibat kecelakaan itu, 2 orang menderita luka-luka, 1 diantaranya luka parah di bagian kaki dan dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya untuk mendapatkan penanganan medis. Sebelumnya, kecelakaan bermula saat salah satu mobil minibus melaju di Jalan Darmo ke arah Sidoarjo, menerobos lampu merah di perempatan Jalan Darmo dan Jalan Bengawan. Tabrakan 3 mobil. Di saat bersamaan, melintas mobil minibus lain dari Jalan Diponegoro hingga tabrakan pun tak terhindarkan. Mobil minibus kemudian hilang kendali hingga menabrak mobil lain yang ada di depannya. Yang berjalan dari arah barat ke timur itu ditabrak oleh kendaraan Innova. Dan kemudian oleng nabrak Innova lagi. Infonya dalam kondisi mabuk atau gimana, dan terpengaruh minol atau yang terpengaruh, beliau dalam kondisi tidak mampu menguasai kendaraannya, ya, akan jadi dalam kondisi tidak konsentrasi penuh karena mungkin ngantuk atau capek. Sementara pengemudi mobil yang menerobos lampu merah kini telah diperiksa anggota Satlantas Polrestabes Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi untuk CSI, RTV. Informasi lainnya, sahabat, dipicu sakit hati, seorang perempuan di Garut, Jawa Barat tewas dibacok adik iparnya sendiri. Korban sempat menjalani perawatan medis, namun nahasnya nyawanya tak tertolong akibat luka di sejumlah bagian tubuhnya. Perempuan bernama Wida Warga Garut, Jawa Barat meregang nyawa di tangan adik iparnya sendiri. Korban tewas dengan luka bacokan di sejumlah bagian tubuh setelah dianiaya pelaku bernama Arif. Penganiayaan terjadi saat korban tengah berjualan di sebuah warung. Tanpa basa-basi, pelaku secara membabi buta menganiaya korban menggunakan senjata tajam. Korban sempat menjalani perawatan medis, namun naas nyawanya tak tertolong akibat luka yang dideritanya. Usai menjalani otopsi di Rumah Sakit Sartika Asih Bandung, korban kemudian dibawa ke rumah duka di Kampung Marga Cinta, Kecamatan Lewigoong, Garut, untuk dimakamkan oleh pihak keluarga. Dari hasil penyelidikan, pembunuhan dipicu akibat rasa sakit hati pelaku terhadap korban yang ikut campur masalah keluarga. Untuk tersangka sudah kita amankan. Motifnya sakit hati, dalam pemeriksaan awal sakit hati karena si korban ini adalah kakak ipar apa adik ipar daripada tersangka. Jadi korbannya perempuan? Ya, korban perempuan. Ditusuk dengan 5 tusukan dan juga dibacok. Pelaku pun telah ditangkap dan kini masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Garut. Dari Garut, Jawa Barat, Idrus Andriawan untuk CSI, RTV. Pengunjung Taman Kota area Komplek Pemkab Bandung tak terima saat mobilnya dikenakan tarif parkir liar. Ya, selengkapnya dalam Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Sesaat lagi, hanya di CSI. Ketemu lagi nih sama Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Kira-kira kali ini aku punya berita viral kriminal. Apa ya? Yuk. Ulala, langsung ke viral yang pertama ya. Cie, ada yang gagal maling nih. Udah masuk ke halaman rumah orang buat maling, alarm CCTV-nya bunyi tuh.
Aksi percobaan pencurian ini terjadi di Jalan Manggarai Selatan, Jakarta Selatan. Seorang pemuda terekam CCTV nih pas lagi celingak-celinguk memantau situasi sekitar rumah korban. Nih dia, pelaku dengan percaya diri udah berdiri tuh di depan rumah target. Gak lama dua temannya datang berboncengan motor dan langsung parkir di depan rumah korban juga. Nah, pas ngerasa udah aman, pelaku yang berdiri tadi langsung manjat pagar tembok dan lompat ke halaman rumah. Terus dia jalanlah masuk ya kan buat beraksi. Ya, mantau apa sih yang bisa diambil dari rumah korban? Tapi alarm CCTV rumah keburu bunyi, say. Pelaku yang kaget karena langkahnya ternyata terdeteksi CCTV, otomatis ngacir. Lompat pagar lagi tuh nyamperin dua temennya yang udah berjaga di depan rumah. Tapi sialnya pas mau kabur, motor si temennya ini susah dinyalain dong. Makin paniklah mereka. Tapi setelah berusaha keras, motornya pun nyala dan mereka kabur tanpa diamuk warga. Lega ya bang. Si abangnya kayaknya nggak tahu nih kalau CCTV zaman sekarang tuh udah canggih-canggih tahu. Nah, kalau udah kayak gini, udah ya bang, tobat. Oh, apa masih penasaran? Mau nyoba maling lagi? Nah, viral selanjutnya nih, ada lagi deh oknum tukang parkir yang melakukan pungli alias pungutan liar. Tukang parkir pungli ini direkam salah satu pengunjung Taman Uncal dan Taman Anak Sabilulungan di Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tukang parkir itu disebut meminta uang parkir mobil Rp5.000 dan harus dibayar di awal kedatangan. Nah, si perekam video ini nggak terima kan karena yang dia tahu parkir di area ini tuh gratis. Itu kan ruang terbuka untuk umum. Korban makin kesel karena si pelaku ini maksa bahkan kelihatan kayak abis mabuk. Jadi awalnya si korban bersama anaknya datang nih pakai mobil. Pas masuk melalui pos depan Taman Uncal, datanglah si tukang parkir ini. Pelaku langsung maksa minta duit padahal mobil korban aja belum parkir wey. Korban akhirnya terus menekan tukang parkir dengan meminta karcis resmi. Terus datang deh teman pelaku bawa karcis parkir bertuliskan Rp3.000. Korban tetap nggak mau bayar karena harusnya parkir di tempat ini tuh gratis katanya. Bahkan korban nantangin tuh buat datengin ke pos jaga soal tarif parkir di area komplek Pemkab Bandung ini. Kenapa tadi minta Rp5.000? Lah, menyala abangku, keren deh. Bener kan pas Miss Binal cari tahu, itu tukang parkir terbukti pungli. Tapi tenang, katanya petugas Satpol PP dan juga petugas siber pungli Pemkab Bandung udah bertindak kok. Bagus. Ya udah viral terakhir nih, gak apa-apa ya, belum ngantuk kan? Nah, maling zaman sekarang makin nekat aja nih, padahal pengamanan motor udah ganda. Tetap waspada ya, soalnya di Garut, Jawa Barat, komplotan maling mencuri sepeda motor dengan cara diangkat. Aduh, emangnya nggak berat ya? Ini dia nih, terlihat tuh komplotan maling telah memarkirkan mobil pick up yang dibawanya di depan Masjid Al-Istiqomah Garut, Jawa Barat. Lalu mereka berunding tuh dan gak lama mereka pun langsung mengangkut satu sepeda motor yang terparkir di lokasi. Lalu satu pelaku lain langsung deh ikutan lari bantuin rekan-rekannya. Berat kan pasti, nekat sih demi duit. Nah terus untuk mengelabui orang-orang, para pelaku pun menutupi sepeda motor curiannya dengan terpal dan kabur deh. Sementara nih pemilik motornya ya nggak sadar dong motornya diambil, soalnya dia lagi sholat subuh di dalam masjid.
Nah, korban udah lapor polisi ya, dan kini para pelaku jadi buronan karena ciri-cirinya udah ketangkep tuh di CCTV. Oh lah, Miss Binal yakin kok pelakunya bakal ketangkep nih. Polisi kita kan gercep-gercep ya. Nah, buat abang yang jadi korban, semangat ya bang. Miss Binal yakin kok nanti abangnya dapat rezeki lebih buat beli motor baru. Aminin dong. Nah, pesan Miss Binal selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Dadah. Burung berkicau jenis murai senilai jutaan rupiah raib dicuri. CSI akan kembali sesaat lagi. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita saksikan bersama-sama. Nah sahabat, ini berikut contoh video pelanggaran lalu lintas yang dimana sahabat bisa lihat sendiri ya. Kalau di sini tuh sudah jelas-jelas di sini ada zebra cross. Aturannya para pengendara itu harus berada di belakang garis stop ya sahabat, jangan malah melebihi dan mengambil hak pengguna jalan lainnya. Jangan egois sahabat, pengguna jalan bukan cuma pengendara aja, ingat ada pengguna jalan kaki yang juga masuk dalam kategori pengguna jalan raya. Bahkan pejalan kaki harus diutamakan loh saat berada di jalan raya. Nah sahabat, pelanggaran seperti ini tentunya sangat merugikan, berbahaya juga, dan pastinya bisa dikenakan sanksi atau denda sesuai Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kita ke informasi selanjutnya sahabat, seorang pria mencuri burung jenis murai dari sebuah rumah warga di kawasan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Akibat pencurian ini, korban mengalami kerugian mencapai 5 juta rupiah. Aksi pelaku saat mencuri terekam kamera CCTV. Seorang pria terekam kamera CCTV saat memasuki pekarangan rumah warga di kawasan Cipayung Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Tak lama kemudian pria itu keluar dari rumah dan mencuri seekor burung murai beserta sangkarnya. Pelaku pun kabur dengannya yang sudah menunggu di luar rumah korban. Menurut korban, pelaku masuk ke dalam rumah dengan memanjat gerbang klaster. Kronologisnya ya ketahuannya pas jam 5 ya, setelah nganterin istri saya kerja dari stasiun ke sini pulang, mau diembunkan tadinya burungnya itu. Ternyata pas ditengok ke atas sudah nggak ada. Langsung saya ambil CCTV. Akibat pencurian ini korban mengalami kerugian mencapai 5 juta rupiah. Berbekal rekaman kamera CCTV, korban melaporkan pencurian yang dialaminya ke Polsek Pancoran Mas. Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali untuk CSI RTV. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Ya sahabat, kita tiba di penghujung acara, tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi di layar televisi Anda pukul 23 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Pramadika Samudra. Saya Brigadir Putri Cikita. Selalu ingat ya sahabat, jangan berbuat jahat karena tidak ada kejahatan yang sempurna dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa.